bahwa sebut nama saya, minta maaf secara media. Tapi dia tidak melakukan. Akhirnya saya tuh udah semalam tuh ke puncak, saya udah sholat, udah istighfar. Gini, saya tidak mau dendam dalam hidup saya selama 8 tahun. Tiga bawang dulu ya. Ada. Barakatuh. Terima kasih kepada media yang udah hadir atas undangan saya kali ini. Memang untuk respon, untuk meng-counter berita atau ucapan dari seorang Reza Herlambang yang semalam saya lihat dia ada preskon untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu temannya. Saya nggak bisa bilang korbannya juga, mungkin temannya, menyelesaikan hutang piutang mengenai lagu di Polres Jakarta Utara yang tadinya pun saya akan hadir di situ, gitu. Tapi ternyata saya kayak agak disetting sama Reza, gitu. Jadi saya sangat kecewa dengan statementnya Reza Herlambang dengan lawyernya itu yang seolah-olah menyudutkan saya, seolah-olah saya ini jadi seolah-olah dari perkataannya itu mengarah ke saya. Semua statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Kalimat yang mana mesti? Ada satu kalimat Reza dan lawyernya yang bilang, selain dari masalah ini, kalau ada orang di luar sana yang membilang saya penipu, silahkan buktikan secara hukum, silahkan laporkan saya. Sedangkan kalian boleh lihat di Google, korban-korbannya tidak ada yang pernah ngomong penipu, hanya saya, Kiki Kano, yang bilang Reza Herlambang adalah penipu. Berarti kan mengarah ke saya. Padahal sebelumnya Reza menghubungi saya, sudah meminta maaf secara pribadi, dan saya sudah diam. Makanya mungkin ada wawancara dengan salah satu kemarin, saya smooth, Ki tolong backup gua mengenai Aliando, karena memang dan itu memang kebenaran, semuanya saya berimbang. Tentang Aliando memang saya bilang waktu hanya Aliando, saya waktu masuk ke manajemennya itu emang ada Aliando, tapi saya tidak bilang bahwa akhirnya berkembang liar gitu. Reza diserang oleh fans clubnya Aliando bahwa OCDC-nya Aliando itu gara-gara, dan saya mengcounter itu gitu, bahwa bukan karena Reza. Ada statement saya di infotainment kemarin di media. Yang kedua, dia sangat keberatan dengan IVA dan Showcase. Dia tolong diluruskan tentang IVA dan Showcase, karena IVA dan Showcase ini sudah selesai di 2014. Saya yang membayar, dan itu saya oke, saya ikutin. Saya terangkan di interview itu bahwa, dan saya juga sudah bilang ke IVA dan Showcase, saya udah warning dari awal, IVA, Showcase jangan terlalu banyak bicara karena kamu sudah selesai. Karena sudah selesai secara lagu, secara video klip, secara pembayaran, walaupun itu uangnya Reza dari saya. Oke, aku terangkan kemarin. Bagi saya oke. Saya tidak menggebu-gebu lagi kan kemarin kan. Jadi saya juga diserang netizen kemarin, lu menggebu-gebu, tapi lu sekarang kok jadi ngebelain gitu. Karena saya bilang, Reza menghubungi saya cuma minta, lu mau ke Jakarta Utara ya? Saya nggak mau lu minta maaf ke gue secara pribadi. Kalau mau denger nanti saya kasih lihat, saya dengerin ya, Reza minta maafnya ke saya. Rekamannya? Ada rekamannya. Terus yang gue minta adalah lu membawa uang 17 juta dan permintaan maaf ke saya, dan mengatakan kebenaran apa yang saya omongin selama ini di hadapan media, karena ini sudah terblow up. Oke Ki, gue akan ikutin. Atau saya akan datang ke Polres Jakarta Utara, kita tabayun di situ, kita ketemu sekalian, saya case close. Saya udah nggak mau ngebahas lagi. Kita duduk setelah itu dengan Keleo, baru preskon dengan saya bahwa akan gini. Saya perlu luruskan. Sekarang saya tanya ke kalian, yang pertama memblow up masalah Reza Herlambang, kejahatannya, penipuannya, hutangnya siapa? Kiki Kano. Betul nggak nih? Sepakat nggak? Betul dong. Siapa yang tahu kasusnya Cleo selama 8 bulan ini? Nggak ada. Siapa yang tahu seorang Cleo melaporkan Reza Herlambang? Nggak ada.
Siapa yang tahu Iva pernah dirugikan oleh Reza Herlambang? Siapa yang tahu Rita Hasan belum selesai lagunya dan promonya? Karena saya melihat tayangan ya, saya sebut nama, karena saya melihat tayangan di YouTube, ada Rita Hasan, ada Iva, ada Lutfi gitu. Semua belum terblow up, hanya Kiki Kano yang speak up. Betul? Nah, sekarang dengan adanya saya, kasus Cleo kan jadi cepat dan terselesaikan. Karena Reza muncul. Karena selama ini kan Cleo ini mencari-cari Reza Herlambang di mana. Setelah saya blow up, akhirnya terjadi pembayaran sampai alhamdulillah saya membantu orang gitu. Tapi Reza itu waktu itu gini, saya sampai bilang gini, dia menawarkan, oke, saya minta 17 juta. Dia menawarkan ke saya dan perdamaian. Saya bilang nggak usah, selesaikan dulu aja kakak Cleo, nggak usah bayar ke saya dulu. Karena apa? Kalau saya kan dari awal saya minta tabayun, saya minta perdamaian. Orang pada bilang saya dihujat, laporin dong, terus gitu. Saya nggak mau. Saya melihat keluarganya, saya ingat mamahnya, saya ingat mamahnya di sana. Mungkin dia juga sedih kali kalau saya ngelihat ngelaporin Reza gitu. Saya bilang selesaikan dulu Cleopatra, iya kan? Selesaikan Cleopatra. Kalau lu punya uang, bayarin aja ke Cleopatra. Selesaikan. Tapi satu gue minta, oke, lu tidak ngasih gue 17 juta, tapi lu bilang pas preskon dengan Kak Cleo itu bilang bahwa sebut nama saya, minta maaf secara media. Tapi dia tidak melakukan. Akhirnya saya tuh udah semalam tuh ke puncak, saya udah sholat, udah istighfar. Gini, saya tidak mau dendam dalam hidup saya selama 8 tahun. Saya tidak mau menyakiti hati saya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nguber-nguber dia selama 1 tahun ini untuk menagih hak saya. Saya mau, dari awal saya mau cuman uang 17 juta dibanding uang yang miliaran yang udah dia makan. Karena ada historinya 17 juta itu. Karena dia menipu saya untuk berobat mamanya, tetapi dengan hari yang sama dia dipakai untuk pura-pura. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho lillahi ta'ala, dan saya akan mengungkap lagi uang yang miliaran saya yang dia pakai. Di luar uang lagu 250 juta, kontrak 56 lagu cuma jadi 1 lagu. Ini album ya? Ini album. Terus nggak kebalik, kenapa nggak yang miliaran yang itu, kenapa cuma 17 juta? Gini, apakah kalau saya tanya, kenapa tidak kebalik? Pertama, kenapa itu timbul hampir 1 miliar? Sekarang nggak usah recehannya dulu deh. Nggak usah kita bicara yang 5 juta, 3 juta buat keluarganya dan lain-lain. Di luar ada hitam di atas putih. Bagi saya ditanya bukti dan bukti. Bagi saya, bukti itu di saat seseorang tidak mengaku, bukti saya keluarkan. Betul nggak? Sekarang Iva dan Showcase mengakui sudah dibayar dengan saya 300 juta masing-masing, 150 juta. Buat apa saya keluarin bukti lagi? Udah ketahuan 300 juta. Betul? Caleg 300 juta jadi 500. Jadi 300 sama 300 600. Kontrakan rumah 2 tahun 200 juta 800. Dia gadein mobil saya tebus 50 juta, hampir 1 M. Kalau ditambahin dengan bukti tanda tangan yang ditandatanganin oleh dia, itu 1 M lebih, hanya buat Reza Herlambangnya saja. Belum mamahnya almarhum, belum papanya, belum adiknya, belum keluarga besarnya, belum segala macam. Tapi fine, bagi saya itu yang gede-gedenya aja deh. Yang gede yang bisa dihitung dengan gampang. Kenapa saya selalu menyebut hampir 1 M? Di luar produksi lagu saya 250 juta yang cuma diselesaikan hanya 1. Gitu. Bagi saya, sampai saya tulisin di sini plus masa lalu. Di waktu saya sudah mengikhlaskan itu, sampai dosa robek, tapi Allah Maha Baik, kalau saya masih ada saya simpan. Gitu. Akhirnya saya bilang plus ini masa lalu. Gitu. Tapi di saat dia menipu saya 17 juta, karena saya sayang sama mamahnya, dia tega menzolimi mamahnya untuk berobat mamahnya. Saya setelah saya menghilang 2 tahun, akhirnya dia menghubungi saya lagi lewat ini. Ki, lu dihubungi Reza lagi. Saya langsung, buat apa hubungin gua lagi? Gua udah nggak mau berhubungan dengan keluarga itu dan seorang Reza Herlambang. Saya nggak mau. Bukan Ki, mamanya sakit, drop koma. Di situ saya tergerak karena
sebaik buruknya mama adalah mama sudah mengangkat saya sebagai anak. Mama mau mempunyai anak laki-laki seperti saya. Mama terlalu kecewa dengan seorang Reza Herlambang dan anak laki-lakinya. Cuman saya yang tahu. Dan saya bukan berbicara asal, ada bukti-bukti chat saya dengan mamahnya. Dan mungkin ada beberapa korban yang punya bukti valid juga. Gitu. Setelah itu, saya paginya setelah saya 2 tahun menghilang, saya tergerak kemanusiaan dengan mamahnya. Akhirnya saya tengokin mamahnya, saya robek. Jadi mama itu, ampun mah, maafin mama di sana, semoga mama di surga, Al-Fatihah. Saya bawa-bawa itu, jadi mama itu punya hutang ke saya tidak beli, ada yang bermaterai, ada yang secara cat, ada yang secara bukti transfer. Akhirnya saya bawa satu, nggak banyak sih, cuma 20 atau 25 juta, nanti kita lihat. Saya bawa kertas itu, karena keluarga Reza tuh masing adiknya punya tanda tangan, Reza sendiri punya, bapaknya punya, mamanya punya gitu. Jadi saya bawa yang mamanya tanda tangan ke saya. Saya melihat mamanya Reza memang sudah sakit, memang cancer. Saya robek ya mah, saya bilang gitu, ini hutang mama ke saya robek. Mama tidak punya hutang ke saya ikhlas. Mama tidak punya hutang kebaikan apapun ke saya. Mama kalau mau pergi-pergi, kalau mama mau sembuh, ayo kita berobat. Saya siapin fasilitasnya. Dia meluk saya, nangis. Dia bilang, jadiin Reza anak baik kayak kamu lagi. Saya nggak ketemu lagi. Malamnya itu Reza di situ saya peluk, mama nangis segala macem. Akhirnya Rezanya pinjam ke saya sempat nggak percaya, tapi saya melihat mamanya sendiri itu memang seperti itu. Akhirnya saya kasih 17 juta malamnya, dan itu bukan buat mamanya nangis ke saya, cuma minta duit 300 ribu besoknya. Gitu. Sampai mamanya tuh berpinjol, sampai ada voice note mamanya nangis-nangis gitu. Itu masih saya simpan. Di situ saya murka, di situ saya marah luar biasa. Dan 17 juta itu di hari yang sama saya transfer. Dia beliin, ada anak Semarang iPhone dan transfer 5 juta. Dan kartu ATM-nya Reza ditaruh di anak itu. Gimana saya nggak murka? Saya tidak ridho lillahi ta'ala. Saya tidak mau ikhlas. Saya sekarang gini, saya dengan berspeak up, saya mungkin bisa buka aib. Kalau saya mau buka aibnya Reza dari zaman dulu. Kalau saya mau buka aibnya Reza bukan sekarang. Tapi mungkin saya begitu saya mau berspeak up, mungkin saya bilang, mah ini mungkin menjadi Reza yang lebih baik. Karena kalau saya tidak berspeak up, Reza akan tidak ada rem. Gerak-geriknya itu dia pasti akan seperti dulu. Iya kan? Terus ada calon-calon korban lain. Semakin Reza naik, mempunyai nama besar, orang calon penyanyi akan gampang untuk dikelabui seperti kita-kita ini para korban. Apa saya tidak ada nilai kebaikan di situ? Mas, pertama 17 juta, nah kemarin aja 69 juta diganti sama dia gitu. Nah 17 juta kalau seandainya diganti, kamu akan memperpanjangnya. Seandainya kalau tidak diganti, kamu akan memperpanjang ke kepolisian juga atau gimana? Atau Saya sudah tidak berbicara 17 juta. Saya sudah tidak berbicara yang miliaran. Tidak cemburu juga dengan Cleo karena diganti uangnya? Tar dulu, itu pun kan saya yang berbesar hati. Aturan Reza kan bayar buat saya. Terus saya bilang, selesaikan dulu dengan Cleo. Malah dia bilang cuman ke saya punya duit 10 juta. Saya tambahin 10 juta biar Cleo-nya diem. Saya ngecat ke Cleo, ini Reza Herlambang punya 20 juta, 10 juta. Kak Cleo dari saya aja 10 juta. Udah biar Kak Cleo yang 49 jutanya, karena kan dia ngibang-ngibang, masa kok punya duit, aduh bro, udah mau mati segala macam, saudaranya begini. Secara cat saya tidak mau jawab apa. Saya bilang ya udah, saya bilang ke manajernya, lu punya duit berapa? 10. Ya udah, Kak Cleo nggak mau 10. Saya langsung cat ke Kak Cleo dan ke penyidik. Saya bilang udahlah kita tengahin aja, karena kasihan juga nih kalau Reza melalui hukum. Saya bilang gitu. Saya tambahin dia, kalau emang nggak mau 10, saya tambahin 10. 20, yang sisa 49 juta kita kasih waktu dia 3 bulan, karena kata dari uang TV. Kurang baik gimana saya coba? Di saat saya lagi nagih, ini saya disuruh diem dulu karena keluarganya saya pasti mau bantuin. Tiba-tiba saya dikelabuhin. Dia datang sendiri tanpa ngomong sama saya, tiba-tiba berstatement seperti itu.
seolah-olah statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Dan saya di sini sudah tidak mempermasalahkan 17 juta, saya tidak mempermasalahkan yang hampir miliaran yang cuman hanya bukti cat dan bukti cat dan bukti transfer. Tapi saya sekarang di sini karena dia bilang gini, kalau memang saya menipu, buktikan secara hukum. Jadi akan saya bawa yang hitam di atas putih 299 juta yang saya selalu bilang ada nipunya, ada mintanya, ada pinjemnya. Tunggu aja laporan saya. Berarti Secepatnya. akan melakukan laporan Oh karena iya, ucapan mereka sesuai, kan dia yang minta, silakan. Saya sudah bilang ke manajernya dan timnya, jangan pernah nantang-nantang gue secara hukum. Please come, kantor polisi 24 hour, jangan nantang gitu sama gue. Saya bilang. Jadi kesannya saya kan bohong nih. Dia mendiamkan saya, dan Reza itu menjadi settingan kemarin sama saya. Kita perpanjang aja, dia bilang itu. Ada bukti, dia telepon ke saya. Gue nggak mau, saya takut kejebak. Oh berarti ada omongan buat Ngajakin kemarin, berarti udah perpanjang aja Mas Kiki sekalian kita settingan. Saya nggak mau. Saya udah nggak mau jadi artis. Nah, sudah sekian banyak ditipu, kenapa masih mau nolong sampai detik kemarin? Karena saya melihat lagi kan dia gitu orangnya. Saya pikir gini, kalau ini Cleo bermasalah, uang, kan tadi saya bicara uang nih. Kalau Cleo bermasalah dan dia masuk penjara, saya boncos. Duit miliaran saya habis, masuk logika dong. Bener nggak? Tutup aja lu 20 juta, biar dia diem dulu aja perdamaian. Kan niat kita udah baik nih, udah baik-baik. Saya disuruh diem iya, suruh counter masalah Ali iya, suruh masalah itu iya, segala macem. Saya dibohongin lagi. Dan kenapa saya mau melanjutkan secara hukum bersama dia? Dan tadi pagi bapaknya bilang lanjut aja Res. Oke Pak. Saya cuma bilang ke bapaknya Pak Herman, oke, kalau Papa Herman bilang lanjut. Tapi buat Papa dapat salam dari BPKB yang ada di saya. Gitu. gimana Mas? Gimana biar clear? Bapaknya kan bilang katanya menurut Reza suruh lanjut. Udah katanya bapaknya lanjut aja ke hukum. Baik. Cuman pesan saya buat bapaknya dapat salam dari BPKB yang ada di saya buat bapaknya. Tolong ditebus gitu. Reza itu nyuruh laporin ke polisi aja gitu. Semua kan di statementnya dia kan seperti itu. Juga seperti itu. Betul. Udah, akhirnya Jadi dia saya melaporkan. berpikir gini, oh berarti kalau mau duit harus dilaporin dulu, baru gue dapet. Iya dong. Dan dia selalu nantang seperti itu. Dan yang semua bilang sekarang gini, kenapa saya bilang penipu? Karena saya punya bukti valid dan saya tidak takut dibalikin. Karena saya punya data akurat. Namanya apa? Pembohong, penipu, atau peminjam? Kalau menurut saya penipu. Karena memang kelakuannya penipu. Saya harus ngomong apa? Gitu. Nanti saya buka buktinya. Berarti emang dia seperti itu ya, selalu nyuruh korbannya udah laporin kata korban. Iya, begitu. Makanya saya bilang sama timnya kemarin, jangan nantang saya. Saya ini udah mutabayun, udah mau berdamai. Gitu. Nah, kenapa ada teman saya ini? Kebetulan teman saya ini lawyer. Alhamdulillah yang kontaknya itu. Jadi gini, setelah kasus ini rame, itu banyak nge-DM saya korban-korbannya. Dan tahun 2000 berapa, Mas? 2019. Nah, saya ini bukan lawyer saya ya sekarang, tapi kebetulan teman saya ini lawyer. 2019 Reza pernah punya masalah hukum di Malaysia dengan nilai yang fantastis. Dengan salah satu dapur. Dengan salah satu di Malaysia. Siapa yang ada di situ? Keluarganya minta tolong sama saya. Kebetulan saya punya teman lawyer. Ini orangnya. Dan kita bertemu waktu itu di Bintaro, di salah satu kafe, diceritain bahwa dia masalah, dia takut. Siapa yang bayarin? Tanya Reza aja, siapa yang bayarin masalah itu? Siapa? Tanya ke Reza. Berapa banyak? Atau Kiki Kanu, atau Kiki Kunu, apa siapa? Berapa banyak Bang? Saya nggak tahu, cuman saya waktu itu bayarin hanya 50 juta. Tapi Nominalnya cukup besar. nominal cukup besar. Tapi Sudah sempat hampir ada laporan di Malaysia untuk Reza. dan ini lawyer udah surat kuasa ya waktu itu. Waktu itu Sudah surat kuasa dari Reza dan dia mengcounter yang berhubungan dengan lawyer yang di Malaysia. Itu akhirnya selesai dengan uang. Itu pun uangnya dari saya. Nggak tahu, penipuan dan penggelapan ya Mas? Saya nggak tahu deh, bener nggak? Iya, saat itu penipuan dan penggelapan. Apa jual beli lagu juga? Bukan. Ada Ini bisnis. Pure bisnis. Nominalnya berapa? Ada angkanya cukup besar waktu itu. Berapa mungkin? 3 bulan ini Ratusan miliaran. Hampir ratusan lebih. Tapi sama Mas Kiki dibayar 50 juta buat Yang penting gede, dia pinjam ke saya 50 juta, dia tipu saya 50 juta. Untuk membayarnya itu, dia menggunakan
sahabatnya yang di dalam bisnis itu, saya bilang, karena gini, saya habis bayarin rumah siangnya tuh 100 juta. Saya habis bayarin rumahnya karena udah dikemas-kemas, udah mau diusir. Tiba-tiba mamanya telepon ke aku, Kini udah mau diusir gimana ya udah, berapa mas? 100 juta aku bayarin. Terus malamnya tiba-tiba Resa ada masalah itu gitu. Terus dia pinjam, itu yang 50 juta pinjam. Tapi terus dia suruh temen bisnisnya itu suruh nipu saya 200 juta. Cuman saya kasih cuma 50 juta. Akhirnya temennya ini kasihan sama saya. Berapa hari kemudian dia bilang, Ki lu orang baik, gua nggak tega. Ya kan aku nagih dong, dia bilang kan 3 hari. Mana dok 3 hari lu 5 juta? Gua kebuka ini, gua suruh nipu lu. Segitu dia kejam dan jahatnya sama saya. Dan alhamdulillah ini orang udah ngilang berapa tahun. Tiba-tiba dia nge-DM saya, Ki masih ingat gue? Hai dok, apa kabar gini-gini? Tolong, ini pernyataan gue buat lu, rekam. Lu orang baik. Dan ini aku sudah ngerekam, tapi aku kemarin diizinin, tapi sekarang nggak boleh dibuka dulu sama Rido karena kasihan istri segala macam. Tapi aku udah punya rekamannya. Gue bersaksi bahwa lu memang gue disuruh nipu ke lu sama saya lambang 200 juta, tapi saya kasih cuma 50 juta. Gitu. Begitu zolimnya dia sama saya setelah saya membantu dia dan keluarganya. Cuman saya hanya berawal dari pengen jadi penyanyi. Dan saya mau melakukan tabayun, berdamai. Begitu teganya dia di pressconnya Cleo di Jakarta Utara, tidak menyebut nama saya, setelah dia ngajak saya settingan, setelah dia mau bikin vlog nanti segala macam, berarti itu kan satu modus biar saya diem. Tiba-tiba dia saya ada bukti chat ke penyidiknya juga, saya bilang, Pak, ini jadi RS Saska Tunggal minggu depan. Terus saya bilang, Res, lu jadi nanti ke Polres, aku lagi demam, aku lagi sakit. Tiba-tiba saya dengar dia ke situ untuk kenapa harus bohong? Mas punya perjanjian apa sebelum ke Polres Jakarta sama Resa, Mas? Saya selalu ngomong ya, ini bukti yang baru satu, ini bukti 2016. Karena gini, saya menganggap itu keluarga. Saya tanya ke kalian, kalau saya sudah dianggap keluarga dan hubungannya baik-baik saja, apakah perlu hitam di atas putih? Enggak. Iya kan? Saya tanya, saya membeli lagu Keresa, ada kontraknya. Gentleman agreement semua. Betul. Itu ada juga Lutfi kan ditahan kontraknya sama dia kan. Waktu itu kakak Berbiku Masari juga kontraknya nggak ada, yang saya lihat di YouTube. Cleo juga nggak ada kan. Begitupun dengan saya, kontrak lagu tidak ada. Tapi waktu 2016 ini kan saya baru-baru, saya nggak berani dong mengeluarkan uang. Betul kan? Karena ini surat yang dibikin sama Resa Herlambang, tertulis tangan, bermaterai dan ditandatangani sama dia, yang dikirim sama dia ke kantor saya, itu adalah pure penipuan, peminjaman, dan itu pinjaman, kalau mintanya saya nggak itu. Kita buka. Ada 8 hitam di atas putih, tapi saya buka 1. Oh, sorry. Ini waktu, saya maaf bukan tarik omongan ya, tapi saya kan selalu ngomong, Mama datang saya robek, ternyata saya nggak buang ini. Jadi waktu itu saya robek, terus saya umuk-umuk gini, ini yang waktu saya bilang kalau mamahnya punya utang ke saya. Itu jadi, tapi ini sudah selesai, sudah saya ikhlaskan. Ini cuma pembuktian omongan saya bahwa saya tidak bohong. Saya sudah robek, ya kan? Sudah saya robek dan saya ikhlas lillahi ta'ala di depan kalian ini saya buang, mama supaya tenang di surga. Ini saya buang. Ya. Terus ini ada pinjaman lagi mama 1.450.000. Bang tangguh bang. Ini pinjaman Pinjaman mama ya? Almarhumah ya. Iya. untuk biaya berobat. Saya nggak tahu, tapi pinjam waktu itu, pinjam bayar tempat CDD waktu itu mau usaha. 2016 saya nggak tahu ini, ya mungkin. Ya, ini saya robek lagi karena mama sudah meninggal. Saya ikhlas bilang ta'ala. Ini ada adiknya, adik ipar, pinjam ke saya 5 juta 2018. Adik ipar ya. Ya, adik ipar. Ini pun saya sayang sama adiknya. Saya sangat sayang sama adiknya. Ini juga saya anggap ikhlas, saya robek. Buat Miki, lihat kakak di sini. Mungkin kakak terkesan jahat di depan semua orang, tapi ini buat Miki supaya kakaknya Resa Herlambang berubah. Dan ini 2016. Bang. Jam siapa? Dulu bang, sini Foto dulu. Ini siapa?
Resa. Ini kan buat Resanya. laporan. Ini buat laporan. Oh ini yang bakal jadi laporan yang ditanya sama Reza Salah soal satu, bukti. salah satu Dari sekian banyak. Mau disobek juga. Boleh tuh, Enggak. boleh aja nih Ini ngomong dulu ini ya. totalnya berapa mas? Boleh 219 juta. Tadi 2018. 16. Kenapa? Ini pinjaman ya mas? Tadi dulu. Nanti saya Nanti. terangkan ini satu-satu. Boleh in detail mas. Oke, saya detail. Ini adalah akumulatif dari perbuatan dia ke saya. Penebusan Serena mobil 158 juta. Dari mana timbulnya? Dia menipu saya. Menipu, jelas menipu. 158 juta. Mobil ini adalah punya Iva, yang penyanyi itu. Kalau lah. Bukan Iva Dewi, yang kemarin jadi korbannya dia juga. Jadi mobil ini adalah punya Iva yang dipinjam sama dia kemana-mana, dan dia melisingkan mobil itu atas nama saya. Dan uangnya saya nggak tahu, kemana. Dan itu dia saking dia haus uangnya, disangkanya orang leasing itu sudah transfer ke saya, dan saya sama seorang Reza Herambang di mall, saya dicekek, ini saya di depan semua orang, di depan mamanya Iva, saya dicekek begini. Saya yang nolong dia pakai nama saya, kredit duitnya buat dia. Terus dia karena dia haus uang, disangkanya uang kan gini. Lu tanya dong ke orang leasing, udah dibayar atau belum? Saking dia kebutuhan duitnya nih, mau gaya, belum, saya bilang. Akhirnya saya kayak dijebak di salah satu mall. Itu ada Iva diam di mobil kayaknya. Ada mamanya Iva, ada Tini, ada manajernya, ada Reza. Dia nyekek saya, udah saya ngap, udah kayak mau mati. Ada orang leasing, ada orang showroomnya. Sakit hati saya. Di depan mall itu saya sujud sama Allah. Ya Allah, sakit hati saya. Biarkan kena sumpah saya orang di dalam sana. Itu Iva masih jaya, masih punya. Dan saya bilang, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, biar Serena itu saya yang bisa membayarnya. Akhirnya kacau kehidupan Iva, karena Iva dulu kan sama Reza nih. Akhirnya hancur, duitnya habis, katanya mereka segala macem. Di 1 bulan aja, jadi saya nggak ngerti 1 bulan 2 bulan dia nggak bisa bayar. Pokoknya di beberapa bulan mobil ini sudah mau ditarik oleh leasing. Akhirnya mereka ini yang kemarin menyerang saya, nangis karena ini kan mobilnya Popon, mobilnya mamanya Iva, iya kan, harus ditebus, kalau enggak itu dilelang sama leasing. Saya berbesar hati, mungkin ini saya bilang ini mungkin sumpah saya kali gitu, kasihan juga saya melihat Ivanya. Akhirnya saya dan mamahnya dan papahnya bertiga, karena itu atas nama saya, kan saya yang bisa nebus. Akhirnya saya dengan mamahnya dengan papanya datang ke leasing itu, saya bayarin, dan mobil itu saya bawa pulang dan saya kasih ke Iva mobilnya. Berarti selesai dong dengan Iva, urusannya dengan saya. Saya bilang, diiming-iming lagi sama dia, nanti gue bayar setelah dapat lagu dari siapa atau dari siapa, saya lupa itu. Ternyata sampai sekarang belum dibayar. Apakah itu tidak nipu? Pakai nama saya, duitnya diambil, saya dicekek, terus dia nggak bayar sampai sekarang. Di sini ada penebusan Serena 158 juta. Apakah itu tidak nipu? Gitu. Oke. Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, dia bikin grup NBM yang ada salah satu personil itu ada Brian Domani di situ. Dia minta pinjam ke saya 2 minggu untuk memproduseri lagu itu, satu single 26 juta, nomor 2 26 juta. Oke. Ini yang lucu. Dia gadein Rolex palsu sama 10 juta. Gadein Rolex palsu 10 juta. Jamnya diambil lagi, duit kan gini, ya udah lo transfer dulu, nanti jamnya gue kasihin. Jamnya saya nggak dapat, duitnya belum dapat. Sekarang nipu bukan? Saya tanya, nipu bukan? Saya tanya ke kalian, kalau ada yang bilang ini tidak nipu, pakar hukum manapun silakan saya laporin kalau memang ini bukan nipu. Kalau Tapi dari mana palsunya? loh,
saya aja nggak ngelihat jamnya. Dan dia bilang katanya kenapa nggak dikasih ke saya, karena palsu. Dia sendiri yang ngomong. Tapi ada bukti chat semua. Ada. Sekarang gini, gak usah bukti chat, ini aja kan udah ngaku di hitam di atas putih. Nggak usah dong, sekarang dia yang bikin loh. Tidak ada saya, dengan kesadarannya sendiri di rumah dikirim ke kantor saya melalui salah satu jasa apa sih namanya? Kurir? Ya, betul. Ya. Tanpa ada paksaan ya Mas Kan, ya buat ini. enggak dong, saya nggak ada, dia bikin sendiri dengan ikhlas ya. Ini dikirim ke saya nggak ada tulisan tangannya dia, tanda tangannya dia yang kirim ke saya. Betul kan? Kan saya cuma ngomong gini, lu tulis aja apa yang lu pernah dapat dari gua. Ya berarti dia nulis dong 1, 2, 3 gitu. Kecuali saya yang bikin atau diketik secara, saya nggak mau diketik pakai komputer waktu itu. Terus Garda Bangsa, waktu itu dia kan PKB kan, pokoknya di salah satu partai ya, dia jadi salah satu koordinator Garda Bangsa. Itu pun minta apa-apa ke saya, 10 juta buat Garda Bangsa. Ya, waktu itu kan Garda Bangsa tuh apanya satu partai itu kan gitu, saya nggak tahu. Itu 10 juta. Terus kan saya bilang, kalau apa-apa minta lewat maknya, lewat manajernya segala macam gitu kan saya bilang. Kos waktu itu lewat Mbak Ade, manajernya 4,5 juta. Nih, 4,5 juta kos lewat Mbak Ade. Kosong nggak kos? Kos, bayar kos, karena katanya kenapa saya bayarin, dia nggak bisa keluar, nggak bisa makan katanya. Saya dimintain tolong sama mamahnya, manajernya. Ya udah, saya bilang udah, akhirnya bisa makan, akhirnya bisa tidur lagi. Kurang gimana saya baik? Oke, kan saya kan nggak nagih, cuman dia yang nulis nih dengan kesadaran dia. Terus kos lewat mamah 4,5 juta lagi. Lu tulis aja deh, saya bilang terserah lu mau gimana apa ini. Terus tiket travel waktu itu untuk membiayai juga partai itu 10 juta. Katanya dia mau kemana gitu, acara apa. Dan di sini saya Reza Herlambang akan mengembalikan pinjaman uang tersebut apabila sudah ada pemasukan dan akan secepatnya dibayar. Demikianlah surat pernyataan ini bla 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 bla. 2016. Sekarang saya tanya ke penyanyi-penyanyi yang kemarin ada siapa di tahun berapa? Pasti setelah 2016 dong. Kak Leo aja baru kemarin. Mana? Bayar nggak ke saya? Ada nggak 1 rupiah bayar ke saya? Jangan 100.000, 1 rupiah Reza Herlambang pernah bayar ke saya nggak? Coba. Terus kenapa masih baik ya Marisa? Dia kenapa keulang-ulang? Kita gini, terulang lagi. kita namanya keluarga. Kan saya kan sudah diangkat anak sama mamahnya. Apakah saya berbuat baik melihat mamahnya? Apakah saya salah melihat orang yang sudah terpuruk? Ya. Mamahnya ada di situ, minta tolong sama saya, dan saya lagi punya. Kenapa tidak melihat sisi baik? Merasa dimanfaatkan ya? Sangat. Nah nanti kan mau ngelapor ini. Tiba-tiba nanti Reza mungkin hubungin minta maaf lagi. Sudah tertutup pintu damai. Sudah tertutup pintu damai buat saya. Oh kali ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Mas Kiki berarti tadi kan hampir 1 miliar, kemudian 200 Lebih, sekarang saya berbicara bukan hampir, sekarang lebih dari 1 miliar di luar ini. Di luar ini lebih dari 1 dan miliar. di luar lagu yang 200. Di luar lagu 250 juta. Dan modusnya sama kan, tidak ada kontrak. Kalau saya mempermasalahkan lagu itu, saya bisa. Saya kontrak itu 5 lagu. Cuman karena Papa Herman ngasih saya 3. Sama kan modusnya kayak ke Ipa, akhirnya orang tuanya yang menghandle itu. Gitu. Dan ini emang kuasa Allah ya. Emang yang salah harus salah, yang benar harus benar. Saya pun banyak dosa. Mungkin saya manusia yang paling banyak dosa di sini, tapi kalau saya punya hutang usaha, saya akan mengaku itu hutang. Saya baru tadi mau on the way ke sini. Tiba-tiba ada puluhan DM, mungkin hampir 100-an DM, banyak korbannya, banyak yang mend-DM saya, tapi saya tidak gubris. Gitu. Mana pernah saya menyangkut pautkan orang di kasus saya. Saya hanya fokus ke diri saya dan Reza Herlambang. Saya cuma mau membuka ke masyarakat adalah hati-hati. Seperti saya calon penyanyi yang cuma pengen berkarya sampai habis miliaran. Tapi ini kebenaran, saya dihujat, saya dikata-katain. Saya dibilang menutup rezeki. Gimana saya menutup rezeki? 8 tahun saya yang kasih rezeki. Allah mengasih rezeki keluarga Reza dan Reza melalui saya selama hampir 8 tahun. Hampir 9 tahun malah. Dari 2013 sih sebenarnya, 2012 akhir sampai 2019 gitu.
Sampai 2022 kemarin mamanya sakit pun Allah mengasih rezeki, walaupun itu saya hutangan kan itu rezeki, ngasih hutang lewat saya untuk Reza Herlambang dan keluarganya, tapi sama dia dipergunakan dengan tidak baik gitu. Betul, dari situ. Jadi bohong kalau jadi gini, begitu dia keluar dari podcastnya Ferdi, mendidih. Bukan saya doang, semua korbannya mendidih. Kalau bisa menjual drama itu, sedangkan ini gue saksi hidup, lu dapat 400-an juta dari kita. Kita cuman mau membuka masyarakat. Masyarakat cuman begini sekarang ngomong. Kasih dong kesempatan Reza. Kenapa nggak dari dulu? Mamanya sakit parah. Apa saya tega? Cuma dalam hati saya, mamanya meninggal. Kalau mamanya nanti meninggal dan dia masih begitu, habis lama gua kelar hidup. Bukan kelar hidup mati ya, maksudnya kelar perbuatan jahat lo ini gitu. Kalau kan itu hampir semuanya ketipu ya calon-calonnya itu. Saya nggak tahu kalau yang lain ya. Uangnya untuk apa sih? Foya-foya. Kalau yang duit saya tahu sana foya-foya. Membelikan orang barang, gini ya. Ada satu hal miris. Dia bisa membelikan orang iPhone, kan dari saya uang itu. Saya nggak tahu deh kalau yang lain. Kan dibeliin Cleo waktu itu katanya. Itu beda lagi. Ini dia membelikan orang, bukan dia dibeliin. Kalau Cleo kan dia. Oh, oke. Nah, Untuk orang lain. Uang yang dari saya ini, uang yang dari saya ini buat mamanya sakit, itu buat membelikan anak iPhone. Orang kan nggak tahu deh. Untuk orang lain dan transfer 5 juta. Sedangkan besoknya mamanya nangis-nangis minta uang transfer saya 300.000 di Uber pinjol. Saya ini kan anak angkat. Udah ngasih pinjem lewat saudara angkat saya, ternyata dizolimin. Harusnya kan anak angkat yang ngejolimin emak angkatnya. Ini anak angkat yang ngasih ngejolimin anak kandung. Dengan tampilan yang kayak malaikat, ya kan? Yang kayak ngomongnya lemah lembut, tutur katanya bagus. Apakah kita tidak tertipu kalau saya tidak berspeak up? Betul kan? Kenapa Mas Kiki? Kan semua sama nih. Mau KBRB, mau IPA, mau Rita Hasan pasti ngomong. Reza kan ngomong itu sopan. Kita nggak ngerti harus gimana lagi ketemu dia. Dan saya juga nggak ngerti emang. Kita udah menggebu-gebu nih. Kalau ketemu dia kita iya mas gitu lagi. Terus tadi dia sempat bayar uang kos 4,5 juta itu per bulan. Per bulan 4,5 juta. Gimana dia katanya hidup susah, bayar kos aja 4,5 juta. Kosan elit apa? Elit dong, di daerah Mampang. Ini kan ada nih. dibayarin kok. Di W Residen Jalan Mampang. Ini yang diakuin sama dia. Kalau saya sih lebih dari 11 kali bayarin mah gitu. Tapi kalau dia akuin 2 kali karena melalui Mbak Ade dan mamahnya. Kalau yang melalui saya kan cuma bukti transfer. Tapi dia punya barang kredit gitu nggak sih mas? Oh punya, sangat punya. Mungkin maksudnya Sekarang gini jangan uangnya dilihat. investasi gitu. Ya enggak dong, buat poya-poya. Gaya hidup. Pernah ngegapin nggak? Pernah ngegap? Kenapa? Gaya Ya sekarang dia beli iPhone, beli barang-barang branded, sewa apartemen. Tapi Apa Mas itu nggak Kiki punya foya? pernah pergokin atau ngegapin dia lagi belanja kayak gitu? Ya kan sama saya. Kan 8, cuman saya kalau pergi shopping itu sama keluarganya. Gitu, saya emang sangat hedon. Gitu. Cuman gini, misalkan dia punya 5 juta nih, ngajak saya shopping, gue udah siap-siap nih 5 juta gue harus keluar nih. Pasti begitu. Karena dia produser saya dan saya melihat nama besarnya dia, gue kan kegila-gilaan pengen jadi artis nih. Pasti gue, ya mas, nggak enak aja doang, cuma ini doang gitu. Jadi dia tuh saya gemeter kalau diajak shopping sama keluarga sama dia tuh. Wah gue harus pasti nih gitu, dia punya 1 juta, boncosnya 10 juta gitu. Iya kan? Boncos. Dan yang lebih gila lagi, waktu itu saya sama keluarganya nih ke Mangga 2 nih, jalan-jalan ke Mangga 2. Terus waktu itu dia, ini Mercy ini bagus nih, soalnya aku ada proyek film nih, nanti gini. Waktu itu memang dia lagi ada proyek film. Wah pokoknya gue pakai dapat miliaran. Berapa pak harganya? 580 juta saya beli cash. 508 Mercy C200 itu saya beliin. Itu langsung di Mangga 2 yang punya showroomnya saya bayarin cash 580 juta. Itu Mercy, dan itu tapi saya tarik lagi 2 bulan. Wah kayaknya nggak bener nih, saya tarik lagi. Bener, saya orang fair. Kalau memang itu dengan dia cuma nunjuk begini doang. Saya oh ya kita beli. Karena katanya dia mau dapat miliaran. Oh, lu pokoknya kalau gue beli ini gue ganti dia segini gitu. Kayaknya nggak enak nih, udah 2 bulan saya tarik. Nah, terus pernah dengar nggak Reza Herlambang buka toko handphone di Ambassador?
Jadi waktu dia nggak jadi caleg, saya mau hijrah. Udah duit gue habis, ya udahlah saya bilang udah gimana. Udah duit saya habis, dianya begitu, saya udah nggak mau ikut-ikut begitu lagi politik. Saya mau hijrah, nggak mau jadi penyanyi lagi. Udah saya kata ini kita ngobrol di keluarga nih. Udah saya mau buka toko handphone aja, RH seluler. Tengah malam itu manajernya minta ke saya cash 40 juta, saya harus gotong-gotong nganterin ke kosannya, katanya biasa kalau nggak dibayar malam ini itu tempat katanya diambil. Akhirnya udah saya kasih 40 juta buat kontraknya. Itu pun DP karena harus itu kan setahun. Terus belum lagi untuk barang-barang handphonenya. Tahu nggak? Cuma dibuka 2 bulan doang. Betul. Tutup. Ini fotonya saya ada sama Adia nih, kita lagi nungguin, saya ada fotonya. Mau kontrakan diganti nggak? Ya borong-borong lah. Kos aja 4 juta setengah aja diganti. Nah ini terus Lalu udah diganti. bukan ini Allah maha baik sama saya. Coba gimana segini? Netizen cuma ngomong lu tuh bisa begini karena tidak ada di lingkaran itu, tidak di circle itu. Makanya aku bilang ini Allah maha baik. Giliran saya mau pergi tadi nih, udah saya pakai jaket udah mau pergi, tiba-tiba ada DM masuk. Mana? Ada DM masuk ke saya. DM masuk. Kiki ini. Oh, nah ini tuh sahabat mamahnya. Dia tahu perjalanan mamahnya yang dia bilang dia sultan lah segala macam tuh, menurut kita mah nggak seperti itu. Yang dia sultan, rumah di mana-mana, mobil 5. Mamahnya tuh cerita ke saya tidak seperti itu. Tapi kan saya cuma kenal 8 tahun. Tapi ibu ini adalah teman mamahnya dari Resa kecil dan bergerak di bidang entertainment juga. Terus Kiki boleh minta nomor telepon kamu? Kok ya namanya itu udah qadar turun ya ibaratnya. Terus saya kasih nomornya, akhirnya bilang Kiki tolong rekam omongan saya ini, sampaikan kepada awak media bahwa saya saya sakit jantung, saya sama Resa itu disuruh pinjem ke rentenir, dia tidak mau bayar, saya tagih malah saya dianjing-anjingin. Kaget dong saya, bener mah? Iya. Terserah kalian mau dengar atau tidak, tapi ini amanah karena dia mencari Resa Herlambang susah sekali gitu. Ini amanah, dia suruh didengerin untuk para wartawan. Nanti saya disangka buka aib. Saya bilang tolong Ki, please, karena saya nggak bisa nyari Resa. Kalau saya lihat di Instagram kamu mau preskon, tolong ini rekam, dia bilang, dan suruh dengerin ke awak media, saya susah nyari dia. Nah, ini amanah sudah saya sampaikan, terserah kalian mendengar atau enggak. Namanya siapa? Mama Boya, karena saya juga kenal sama dia. Boleh ditunjukkan Ini tahun berapa Mas mungkin? Tadi saya mau berangkat. Yang apa namanya? Tipunya itu. Oh, saya nggak tahu, dengerin aja sendiri. Saya juga nggak mau ikut-ikutan. Saya kan cuma dapat amanah. Oke. Saya balikin ke kalian. Kalau nggak perlu, ya saya buka. Tapi kalau kata kalian perlu dibuka, ya karena ini amanah ya. Terserah kalian mau dibuka atau tidak, saya serahin ke kalian. Mas, ya kan Mas Kiki udah speak up nih, kenapa nggak sekalian aja mungkin korban-korban yang punya Tadi dia utang mau ikut besar, ke sini, barengan tapi aja, enggak. gitu. Dia tadi mau. Saya nggak mau melibatkan orang, Mbak. Maksud gini, saya nggak mau berkomplot. Takutnya saya disangka itu kan saya nggak ngerti kasusnya mereka. Iya kan? Saya nggak mau dong. Ini mah kasus saya sendiri yang saya alami sendiri gitu. Baik. Gitu. Ini mau dibuka nggak nih? Mau didengerin nggak? Boleh. Iya. Ini Mama Boya, saya buka ya atas amanah Mama Boya. Iya, ini seperti ini. Aku ngomongnya apa nih? Ngomongnya gini ya, Resa. Resa, tolong kembalikan uangnya Dokter Heru sama bank keliling yang masih kurang. Masa aku yang diteror? Aku kan nolong Resa dengan baik-baik. Aku gitu. Jadi tolong deh, bank keliling itu kan orang kecil. Kasih ininya dari almarhum, pinjam di bank keliling, Resa segala macam, pinjam di bank keliling 10 juta. Mana ada bisa kalau orang itu nggak kenal gitu. Tapi Jadi Mama, Resa tolong. sorry, Mama udah nagih belum dan sikapnya Resa gimana? Oh, ada deh WA-nya, aku dikata-katain anjing lu, kata dia segala macam. Lu ngapain bawa-bawa keluarga? Wah, macam-macam ada kok buktinya dia ngata-ngatain. Ya udah, berarti Gitu. ini nanti aku share pas aku preskon ya, Ma. Iya, nggak apa-apa. Soalnya gini loh, aku juga udah satu Dokter Hero baik ya, mau nolong, nalangin utangnya si Batak, dan itu udah persetujuan dia juga gitu loh. Dia tahu kok gitu. Udah ya? Terus maksudnya balikin lah, nggak seberapa gitu loh. Waktu cuma 15 juta Ada 3. utang mamanya. Nggak tahu deh.
sudah diiklasin sama dokter Hero gitu loh. Kan mamanya punya utang dari tahun 2010. Iya, aku juga Udah diiklasin, waktu mamanya meninggal aku bisikin, aku datang kan ke sana. Sorry aku potong. Mama tahu kan aku berkorban buat keluarga mereka karena aku Tahu, tahu banget. Udah ya, udah. Pokoknya Dikirim penting aja, Mas. amanahnya itu kan sudah saya sampaikan Mama Boya ya. Dan Mama Boya ini memang sahabat mamahnya. Sekarang gini, saya cuma membuka mata masyarakat. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dibenarkan. Saya hanya mengungkap satu kebenaran yang saya tidak mau ada dendam di dalam hidup saya. Saya tidak mau hidup saya tidak tenang sebelum mengungkapkan hal ini gitu. Saya cuma mau berdamai dengan masalah dengan diri saya sendiri, dan hati saya selalu mendidih setiap saya melihat Reza Herlambang di tayangan dengan drama-dramanya itu. Jangan sampai ada korban yang lain. Betul. Paling marah ketika Reza membuka drama apa sih di salah satu podcast? Gini, saya sangat kecewa dengan Reza itu tidak berbicara secara utuh. Gini, dia kan pernah dan selalu bilang di podcast, saya pernah ditolong Raffi Ahmad 5 juta di 2010. Sekarang gini, dia punya utang ke Raffi Ahmad 5 juta 2010. Sedangkan dia setelah ada fakta valid ini, dari 2012 sampai 2022 dia punya uang miliaran, tapi tidak ada niat bayar ke Raffi kan. Orang taunya dia kan susah sampai detik ini. Orang taunya dia miskin sampai detik ini. Betul nggak? Sedangkan uang kita udah habis banyak. Gimana kita nggak darahnya mendidih? Gitu. Di situ sih cuma mau fakta. Lu tidak usah berdrama itu. Kecuali lu berbicaranya utuh. Gitu. Bangkrutnya seorang Reza mungkin? Maksudnya bangkrut mamahnya apa dia nih? Saya nggak tahu. Kalau bangkrutnya mamahnya saya nggak tahu karena saya tidak ada di kehidupan mereka. Tapi kalau bangkrutnya Reza, saya nggak tahu nih dia punya harta apa. Tapi yang saya tahu uang dari kita itu buat hura-hura, buat beli barang branded dan untuk membelanjakan dan untuk poya-poya dengan orang-orang yang dia sukai. Gitu. Berarti selama kemarin Mas enggak pernah ada bisnis atau apa gitu? Pernah, yaitu saya yang handphone kan bisnis di Jualan pisang hijau gitu mas. saya modalin itu. Pertama saya modalin grup band MBM-nya itu, Boncos. Terus saya modalin toko handphonenya juga di Ambassador Boncos juga. Gitu. Oke. Kalau Bang, Mas Kiki berarti sendiri apa sih pasiennya awalnya berusaha apa atau Mas Kiki berusaha atau apa? Ya saya mah pedagang kecil saya mah. Jadi makanya gara-gara uang saya habis sama Reza, saya juga jadi banyak utang. Iya kan? Jadi nggak tahu aja gini, dia nangis menderita kemiskinan. Kita korban ini habis duit sama dia mana? Jadi penyanyi enggak, ngetop enggak, sekarang dihujat iya. Apa value-nya buat kita? Tapi di teror nggak sih Mas? Pernah mendapat teror mungkin dari pihak sana? Saya nggak tahu sih, cuman ya itu biarinlah. Karena gini, kalau mau main teror-teroran mungkin saya sanggup ngadepinnya. Karena gini, dia mau pakai teror secara mistis atau dengan secara orang, tapi saya punya backingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada, pernah? Saya nggak tahu, saya nggak mau sembarangan ngomong, tapi kayak gini, misalkan di rumah saya gitu yang tadinya nggak bau pandan jadi bau pandan banget gitu, tapi saya rasa musang kali ini gitu Pandan sih tetangga kali. Oke. karena nyengat banget. Terakhir Untuk Mas Kiki, pasiennya, pelaporannya sendiri apa? Tunggu aja secepatnya, saya kan harus konsultasi dulu dengan Mas Rasemani. Gimana menurut Mas, saya nggak ngerti karena saya belum bikin surat kuasa. Ya kalau kita tunggu dari pihak sana aja mas, sebaiknya gimana, soalnya kita kan selama ini menunggu itikat baik sampai kemarin ya mas, sampai ada omongan pressconnya, ya kita lihat aja nanti gimana. Sebenarnya gini ya, poinnya adalah kalau di saat itu Reza pas presscon dengan Kak Cleo itu meminta maaf secara media ke saya anggap tuh selesai. Toh di sini saya juga udah saya tulisin plus masa lalu gitu. Saya udah nggak mau lagi karena saya tidak mau menyakiti diri saya dengan masalah itu. Saya mau fokus kerja gitu. Kalau memang ada rezeki saya di entertain ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ada pun saya udah stop. Oke. Ya.